Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 1205011039. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji signifikansi pada data penelitian dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji t-test. Jadi data penelitian yang saya ambil berdasarkan yaitu berjudul Evaluasi Efektivitas Program Pelatihan Managing for Productivity Studi Kasus PT Goodyear Indonesia Tbk. Data penelitian ini berupa skripsi yang dibuat oleh Nuraini Rosandita dari Departemen Industri Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB pada tahun 2006. Data yang saya gunakan berada pada halaman 68. Di sini sudah ada nilai pretest dan nilai post-testnya beserta jumlah respondennya yaitu 21 orang. Kita lanjutkan di Microsoft Excel. Jadi sebelum itu kita short dulu data pretest dan post-testnya yang sudah saya ambil dari PDF skripsi tersebut. Kita tarik antara pretest dan post-testnya, lalu pilih data, sort by X-nya, lalu kita pilih self values. Lalu kita pilih ordernya smallest to largest. Oke. Lalu kita coba ujikan untuk mencari data Kolmogorov-Smirnovnya yang pertama, yaitu uji KS data X-nya. Kita tarik dulu bentar untuk kita sort data, sort X. Oke. Setelah kita urutkan datanya dari yang terkecil dan ke yang terbesar, lalu kita akan mencoba mencari nilai F-cum-nya. Tapi sebelum itu kita cari dulu nilai rata-ratanya. Mohon maaf saya kelupaan. Jadi nilai rata-ratanya itu rumusnya itu average. Kita tarik dari 30 hingga 80, yaitu juga data dari data 1 hingga data 20. Oke. Lalu untuk nilai SD-nya kita gunakan rumus STDEF. Lalu kita tarik data pretest X1 hingga pretest X21. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasinya, lalu selanjutnya yang kita cari yaitu nilai F-cum-nya. Untuk menemukan nilai F-cum, kita tinggal ambil dari jumlah responden yang ada di sini, yaitu berjumlah 21. Lalu kita pastekan di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai Fs-nya. Untuk nilai Fs-nya, caranya itu F-cum yang pertama dibagi dengan nilai F-cum yang terakhir atau nilai yang ke-21, lalu enter. Sisanya tinggal kita tarik ke bawah agar semua datanya terisi. Mohon maaf, saya lupa mengikatnya. Kita ikat dengan tanda dolar agar datanya dapat menjadi data turunan. Oke. Lalu kita tarik hingga ke bawah. Selanjutnya yaitu mencari nilai Z-nya. Untuk mencari nilai Z-nya, nilai pretest X yang pertama atau nilai pretest X-nya kita kurang dengan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata, lalu
kita tutup kurung dulu. Aduh, maaf. Tutup kurung. Ada kesalahan, mohon maaf lagi. Nilainya kita buka kurung. Untuk nilai pretest X yang pertama dikurang dengan nilai rata-ratanya, lalu tutup kurung dibagi dengan nilai standar deviasinya. Jangan lupa di sini kita kunci lagi dengan menggunakan tanda dolar agar datanya dapat dipeskan hingga ke bawah tanpa perlu mencari secara manual. Tinggal kita tarik hingga ke bawah. Oke, setelah nilainya muncul semua, selanjutnya kita mencari nilai FTZ-nya. Untuk nilai mencari FTZ-nya, rumusnya yaitu norms this kita ambil nilai Z yang pertama, E6, kurung enter. Lalu selanjutnya kita tinggal tarik saja ke bawah agar otomatis terisi untuk data-data selanjutnya. Lalu kita mencari data Fs dikurang Ft. Untuk rumusnya yaitu sama dengan absolut ke kurung, kita cari Fs dikurang dengan Ft, lalu enter. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah agar secara otomatis terisi. Oke, lalu kita cari untuk nilai D hitungnya. Untuk nilai D hitungnya rumusnya itu max. Tinggal kita tandai semua kolom dari Fs kurang Ft yang telah kita cari tadi, lalu enter. Maka nilai D hitungnya telah muncul. Lalu nilai K-tabelnya. Untuk nilai K-tabelnya kita cari di Kolmogorov-Smirnov table ini. Karena jumlah data yang kita gunakan yaitu 21 data, kita hilangkan satu data, maka data yang kita ambil ada pada data nomor 20 di lingkup nilai 0,05, maka kita mengambil data 0,294 sebagai nilai K-tabelnya. Oke. Lalu kita lihat di sini secara hipotesisnya, HO data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Jika di sini ada daerah keputusannya yaitu data berdistribusi normal jika dihitung kurang dari K-tabel. Kita lihat di sini nilainya. Di sini nilai D hitungnya yaitu kita masukkan dulu ya. Nilai D hitungnya 0,202459122. Dan untuk nilai K hitungnya yaitu 0,294. Bisa kita lihat di sini data nilai D lebih kecil daripada data nilai K. Maka kesimpulannya yaitu data berdistribusi normal karena nilai D-nya lebih kecil dari nilai K-nya. Lalu kita akan cobakan juga di SPS untuk menguji apakah hasilnya sama dengan cara manual yang dicari dengan Microsoft Excel. Untuk variabelnya kita bikin dulu pretest, lalu di bawahnya post test. Karena yang kita cari tadi pretest, kita ujikan di sini untuk weight-nya 2,
lalu desimalnya 0. Dan untuk measure-nya yaitu scale, sama seperti, mohon maaf, kita ubah di sini aja. Untuk weight-nya 2 dan decimal place-nya 0. Oke. Begitu juga dengan ini, untuk weight-nya 2 dan decimal place-nya 0 dan measure-nya scale. Oke, setelah itu kita balik ke data view. Kita uji cobakan untuk nilai X-nya. Kita copy. Kita salin. Oke, lalu kita coba ujikan, yaitu dengan menekan data pretest-nya dan pilih analyze, lalu pilih comparements. Mohon maaf, lalu kita pilih non parametric test, kita pilih legacy dialogs, dan kita pilih sampel KS. Kita cobakan yang pretest, lalu oke. Nah, di sini kita coba bandingkan dengan yang di Microsoft Excel. Untuk min-nya yaitu 53,81, samakan dengan 53,80,952. Lalu untuk standar deviasinya 14,992, sama di sini juga 14,99206. Lalu untuk nilai D hitungnya 0,202, di sini sama juga 0,202. Lalu kita cobakan juga untuk uji Kolmogorov Smirnovnya untuk data untuk nilai pretestnya juga, agar kita yakin bahwa data yang kita cari itu benar menggunakan cara manual. Kita ujikan juga untuk data Y-nya. Kita kopikan di sini, lalu kita pilih post test, analyze, kita pilih non parametric test, lalu legacy dialogs, kita pilih sampel KS. Ini kita balikkan lagi, lalu kita pilih post test. Oke. Maka akan timbul juga minnya 60, standar deviasinya 50,166 dan nilai hitungnya yaitu 0,269. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji signifikansinya melalui t-test. Di sini hal pertama yang akan kita cari yaitu rata-rata MD-nya. Untuk rata-rata MD-nya, kita harus mencari nilai dari D-nya dahulu. Untuk nilai D-nya yaitu sama dengan Y dikurang nilai pretestnya. Enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Oke, setelah muncul kita cari rata-ratanya dari nilai D tersebut 20 hingga 0. Oke. Maaf, kita cari rumusnya average. Oke, enter. Sudah dapat rata-ratanya. Lalu kita carikan di sini nilai XD-nya. Nilai XD-nya yaitu D dikurang MD. Buka kurung, D dikurang nilai MD. Nilai MD yaitu nilai rata-ratanya. Lalu tidak lupa kita ikat agar ketika kita turunkan ke bawah, untuk nilai seterusnya dapat tercari secara otomatis. Kita tarik. Saya ulangi, kita tarik ke bawah. Oke. Lalu kita cari XD kuadrat. Untuk XD kuadratnya sama dengan XD pangkat 2, enter. Lalu kita tarik ke bawah secara otomatis. Oke.
Lalu kita cari jumlahnya. Untuk jumlah dari nilai XD di sini rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung enter. Lalu mohon maaf ada kesalahan, sama dengan sum buka kurung, kita tarik yang ini hingga ke sini lalu enter. Dan untuk yang ini sama juga, kita tinggal tarik aja ke sini. Oke. Satu oke, ini sudah. L5 ini kita tarik hingga ke sini E25 lalu tutup kurung enter. Oke, kita coba cari di sini. Dilihat dari hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, dan H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Lalu kita coba cari untuk T hitungnya. Untuk T hitungnya rumusnya yaitu MD dibagi akar sigma X kuadrat dibagi N atau jumlah audiens atau respondennya N dikali N kurang 1. Oke, kita masukkan sama dengan MD dibagi rumus untuk akarnya itu square SQRT sigma X kuadrat dibagi buka kurung N-nya yaitu 21 dikali N dikurang 1 N kurang 1 yaitu 21 kurang 1. Oke, lalu tutup kurung enter. Untuk T hitungnya sudah dapat, dan untuk T tabelnya kita cari di tabel T titik presentase distribusi T. Karena jumlah datanya tadi 21, kita hilangkan 1, maka data yang akan kita ambil pada lingkup nomor 20. Dan yang kita gunakan juga itu berada di antara di turunan dari 0,025 hingga 0,050. Maka nilai yang akan kita ambil di sini yaitu ini 2,08596. Lalu kita kopikan di sini 2,08 apa ya? Oke. Di sini 2 tidak muncul ya, 2,08596. Oke, ininya mungkin kita putihin aja biar nilainya nampak. Salah lagi. Nah, sesuai dengan kriterianya, terima HO apabila T hitung
kurang dari T-tabel, maka kita lihat di sini untuk nilai HO-nya. HO T hitung kurang dari T-tabel, T hitung kurang dari T-tabel. Maka di sini kita tulis kesimpulannya tolak HO. Lalu kita lihat lagi untuk H1-nya. Terima H1 apabila T hitung lebih dari T-tabel. Maka kesimpulannya yaitu tolak HO dan terima H1 karena T hitungnya lebih dari T-tabel. Sedangkan ini tolak HO karena nilai T hitungnya kurang dari T-tabel dan berhubung T-tabelnya lebih besar daripada T hitungnya lebih besar daripada T-tabel, maka dari terima akan kita ganti menjadi tolak. Secara hipotesisnya tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, lalu kita akan menguji menggunakan SPSS apakah hasilnya sama dengan T hitung dan T-tabel yang saya cari secara manual menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita kembali ke ini, ke SPSS, kita pilih Analyze, lalu pilih Compartments, dan kita pilih One Sample T-Test. Untuk mohon maaf, ada kesalahan, kita ulangi lagi. Analyze, kita pilih Compartments, lalu kita pilih Paired Sample T-Test. Untuk variabel pertamanya yaitu pretest dan variabel keduanya yaitu posttest. Lalu kita oke. Kita lihat di sini pair sample correction-nya. Lalu kita bandingkan. Nah, di sini correlation-nya 0,638. Hasilnya di bawah nih ya. Sebentar. Outputnya di bawah. Oke. Ini dia. Untuk nilai T hitungnya bisa lihat sama kan ya, 2,2110 ini sama dengan nilai T hitungnya. Dan kita bisa lihat di sini juga untuk nilai minnya sama juga 6,190 sama juga, dan standar deviasinya yaitu di sini 12, sama juga. Saya akhiri juga untuk uji signifikansi data penelitian berdasarkan data skripsi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.